mengaku sebagai Yesus. Benar nggak? Saya pun bermimpi sama Tuhan Yesus. Nggak masalah itu, Pak. Saya nggak mempermasalahkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, mungkin sudah monitor. Yang jadi masalah ketika kita bilang menjadi Mesias itu. Assalamualaikum. Bentar Bang, naik kita sapa dulu Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Bang Zuma ke mute. Bang Zuma. Lagi jauh dari perangkat kali. Oke, sambil nunggu beliau. Oke, baik. Nah, yang sedang kita bahas tadi kan Yesus itu yang manusia ketika dia mengajar, dia mewanti-wanti terhadap muridnya bahwa hati-hatilah nanti ada yang akan mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus jangan ikuti mereka atau jangan percaya. Nah, yang ditemui itu yang mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Itu pesan Yesusnya. Nah, contoh ketika tadi, contoh Paulus peristiwa mengaku bertemu, yang ditemui itu mengaku sebagai Yesus. Nah, pesan Yesus tadi jangan percaya, apalagi yang ditemui ini bukan manusia. Kan gitu. Nah, sementara Yesus tadi ketika dia mengajar sebagai manusia, pesan Yesus tadi jangan percaya. Pernyataan Yesus ini memang perlu ada pembuktian. Tidak semata-mata dia berpesan kalau itu peristiwanya tidak akan terjadi, alias sebuah nubuatan lah mungkin bahasanya, kan gitu. Maka perlu ada pembuktian. Nah, itu salah satu contoh saya bilang. Maka tadi apalagi si Yahudu sudah tidak ada, dia menuhankan Yesus yang bukan manusia. Sementara yang datang tadi kepada Paulus itu bukan manusia. Bukan manusia itu. Coba, Anda percaya nggak yang datang kepada Paulus itu adalah manusia? Buktinya tidak terlihat oleh Paulus sebagai manusia. Bukan manusia itu, hanya cahaya. Nah itu pertanyaannya, pesan Yesus kalau ada yang mengaku sebagai Yesus. Coba, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Maksudnya itu secara fisik atau secara rohani yang di Matius itu? Hati kita. Iya, maksudnya itu apakah secara rohani atau secara fisik? Ustadz Alif, kalau ini nanti Bang Zuma kan itu dekat lagi maghrib. Bang Zuma masuk aja dulu Bang Zuma. Ustadz Alif juga dari tadi bilang. Permisi Tante, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Titin. Saya diutus ke sini untuk mendeteksi pengikut Sibilisis. Satu poinnya Gurunda, satu poinnya tadi, tapi kayaknya udah nggak ada. Tadi yang Kristen itu mengatakan menuhankan Yesus yang bukan manusia. Berarti iblis. Ah, iblis, itu dia. Iblis. Sedang dideteksi ya. Lanjut Gurunda. Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya yang mereka sembah selain aku itu adalah iblis. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk atau iblis yang sakit kepala. An-Nisa ayat 117. Nah, jadi Yesus itu harus diimani sebagai manusia. Manusia yang diberi kodrat sebagai manusia mulia, manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Beliau adalah hamba Allah yang terkemuka. Kemudian beliau dilahirkan dari seorang manusia keturunan Adam alaihissalam. Sampai selama-lamanya juga dia adalah manusia. Nah, yang disembah oleh saudara kita Kristen ini adalah juga bernama Yesus Kristus. Tapi sayangnya bukan manusia. Yesus berkata kepada murid-muridnya agar waspada kepada Yesus. Jadi Yesus minta kepada muridnya menjauhi Yesus. Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada Yesus. Kok Yesus waspada kepada Yesus? Ya, karena setelah dia akan datang Yesus penyesat yang akan banyak menyesatkan orang. Dan pengikut Yesus ini nanti akan mengajarkan seluruh manusia hingga sampai kepada titik akhir.
Kenapa saya katakan hingga sampai pada titik akhir, sampai hari kiamat? Jadi keturunan orang-orang yang menyembah Yesus palsu ini akan ketemu dengan Yesus asli di hari terakhir. Pada hari itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi Kristen ini yang sampai bertemu dengan Yesus asli nanti tuh kecewa semua. Ternyata yang mereka ikuti selama ini itu Yesus palsu yang bukan manusia. Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil, maksudnya menerima pengajaran 13 kitab. Itu bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah planos itu? Planos dalam bahasa Yunani itu artinya penyesat, penipu, pembohong atau iblis. Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Nah itu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu dia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya dan itulah penyesatnya. Jadi Kristen ini dilema. Di sisi lain mereka mengaku Yesus itu manusia, di sisi lain mereka mengaku Yesus itu bukan manusia. Kenapa? Karena Kristen menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang penyesat itu. Maka Kristen memiliki konsep kelabakan atau konsep pitikana-kanai dalam bahasa Jepang, bahwasanya Yesus itu dua kodrat, dua natur, 100% manusia, 100% bukan manusia. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Quran. Jadi ya, saya berharap teman-teman Kristen ini masih ada sisi di dalam dirinya untuk bisa kembali menjadi kodratnya manusia, jangan menjadi penyembah setan. Silakan. Bang Jim, 5 pertanyaan yang simpel aja. Jika Yesus hanyalah nabi, mengapa ia mengampuni? Jika Yesus hanyalah nabi, mengapa dia disembah? Jika Yesus hanyalah nabi, mengapa dia mengaku dia satu dengan sang ilahi itu? Terus yang kelima, kelima ini Pak. Dia bisa bangkit dari kematian dengan kuasanya sendiri. Gimana itu Pak? Oke, menjelaskan. baik, saya jawab. Yesus Anda katakan Tuhan karena dia bisa hidup, bangkit kembali. Dia bisa mengampuni pertama dia bisa mengampuni. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, itu bukan dari Yesus. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari mulutku yang kamu dengar itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi bukan Yesusnya, karena Yesus manusia. Dia hanya materi, ibarat kaset. Dia hanya kaset sebagai sumber suara, di mana suara itu adalah suaranya Roma Irama yang diputar dari kaset tersebut. Dia hanya menyampaikan suara dari sang pemilik pengampun, yaitu Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa dia bisa bangkit dari kematian? Kalau nggak salah itu yang kedua tadi. Kenapa dia bisa bangkit? Karena Yesus itu menubuatkan adanya penyesat yang akan dilemparkan keluar. Ingat, hati-hati. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Apa tanda Yunus yang dimaksud oleh Yesus? Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya pada hari ketiga anak manusia ini akan dilemparkan keluar dari kubur. Di dalam Yohanes 12 nomor 30, Yesus berkata, di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini akan datang, dan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Begitu juga yang disebutkan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Jadi saudara, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah penyebab dia disebut Tuhan, itu gugur. Yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi apa? Yesus mengampuni. Yesus mengampuni. Sudah. Yang pertama yang mengampuni, yang ketiga keluar dari kubur, yang keempat, yang ketiga apa? Bang Kenaik tadi yang ketiga apa Bang Kenaik?
Yang ketiga tadi, Ya. Sama-sama kita lupa. yang ketiga tadi bersatu. Oke, satu dengan Tuhan. Yesus itu justru karena dia mengaku dengan Tuhan, sementara dia adalah manusia, menandakan dia adalah seorang Muslim, berserah diri kepada Tuhan. Dalil pendukungnya, coba Anda lihat di dalam Yohanes 8:29. Dia yang telah mengutus aku, senantiasa tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Engkau menghakimi manusia, aku tidak menghakimi manusia. Tetapi kalau aku menghakimi manusia, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang telah mengutus aku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi sudah sah? Akulah saksi itu untuk diriku, dan Bapa juga bersaksi tentang diriku. Aku dan Bapa adalah 2. Yohanes 14 nomor 41. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi dia, sebab aku senantiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hatinya. Tuh, jelas tuh. Yohanes 5 nomor 37. Engkau tidak pernah melihat Bapa, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Nah, berarti yang didengarkan kemudian oleh mereka, yang dilihat oleh mereka bukan Bapa. Oke? Lalu kemudian kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, baca 1 Korintus 8 nomor 6. Sebab kita memiliki satu Allah, yaitu Bapa, dan kita memiliki satu Tuhan, yaitu Yesus. Satu Bapa, satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan adalah Yesus. Jadi satu Tuhan itu Yesus, satu Allah itu Bapa. Mereka tidak bisa bersatu. Karena kapan Yesus bersatu dengan Bapa, berarti Allah itu 2. Kapan Bapa bersatu dengan Yesus, berarti Tuhan itu 2. Sementara dalilnya, kita memiliki satu Allah saja, yaitu Bapa yang ada di surga. Dan kita memiliki satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti Tuhan satu, Bapa, Allah cuma satu. Gak ada kemudian Allah 2, tidak ada kemudian Tuhan 2. Apalagi? Gugur lagi. Yang keempat tadi apa? Oke, saya menanggapi sedikit ya tentang nomor Boleh. 1 tadi. Boleh. Kalau kita baca di Markus 2 ayat 57, itu bunyinya begini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga beberapa ahli Taurat mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Jadi ayatnya di sini sangat jelas bahwa Tuhan Yesus yang mengampuni langsung. Oke. Bukan sang Bapa itu. Oke. Dibantah Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang gue maksud adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia adalah manusia perantara yang telah ditentukan oleh Tuhan, di mana dia melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Allah yang melakukan semua itu melalui perantaraan manusia, utusannya, wakilnya, dutanya, yaitu Yesus. Gugur. Yesus, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku loh. Penguatnya, Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang knight, apalagi seorang Kristen atau jemaat biasa, bahwa seluruh mukjizat yang kulakukan, mengampuni dosa, menyembuhkan, membuat orang mati bangkit, semua itu bersaksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Aku bukan Bapa, tapi itu semua yang kulakukan di tengah-tengahmu bersaksi bahwa aku mampu melakukan itu semua karena aku adalah utusan Bapa, bukan utusan setan. Gugur lagi. Apalagi? Silakan ditanggapi. Ya, Kisah Para Rasul 2:36 ya. itu Rasul Petrus berkata Yesus Kristus itu Tuhan. Kenapa Bang Juma tidak mau mengakuinya? Coba mundur di 32-nya, anak muda. Yohanes berapa tadi? Kisah Para Rasul berapa? Para Rasul 2:36. Ya, coba mundur lagi. Jikalau seluruh kaum Israel harus dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya.
Coba Kan ada maju perkataan lagi. Tuhan itu. Coba mundur lagi kawan. Kisah Para Rasul 2 kan? 36 kan? 26. Coba mundur 4 langkah ke belakang. Apa katanya? Ini Yesus bukan inilah. Paulus loh, tapi Rasul Petrus loh berbicara. Iya, tapi mundur 4 ayat ke belakang, 4 angka ke belakang, mundur. 1, 2, 3, 4, jatuhnya di 32. Apa katanya? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Itu tuh. Yesus dibangkitkan oleh Allah. Berarti dia bukan Allah. Kan sudah nyata dalilnya 1 Korintus 8 nomor 6. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, Allah ini membangkitkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhanmu dibangkitkan oleh Allah. Gugur lagi. Ada lagi anak manis? Oh, udah jadi anak manis ya naik sekarang Bang Zuma ya. Iya, anak manis karena dia tidak menghujat dan tidak manis. Ada lagi? Ya Ayo, kalau ayo. masalah itu kita bisa lihat di 1 Petrus ya 38. Ya silakan. Kristus telah mati satu kali untuk segala dosa. Ia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Ya, dibangkitkan oleh? Menurut roh. Iya, dibangkitkan oleh? Bapa kan roh. Iya, betul. Yesus dibangkitkan bukan? Berarti Yohanes 1 itu Bapa melalui firman-Nya terjadilah Yesus Kristus. Yesus dibangkitkan bukan? Ya, karena Bapa itu sangat mulia, tidak ada manusia atau malaikat. Sekarang yang kalau bisa Yesus dekat tidak sama dia. dibangkitkan gimana keadaannya? Kalau Yesus tidak dibangkitkan gimana? Maka sia-sialah iman Kristen. Oleh karena itulah kemudian Yesus itu bukan Tuhan karena dia butuh sosok yang membangkitkan dia. Ulangan 32:39, akulah yang menghidupkan. Berarti Yod-He-Vav-He Elohim yang membangkitkan manusia Yesus yang kau tuhankan itu. Gugur lagi. Iya, tapi Ada kan lagi? dia memang Tuhan. Silakan Anda tuhankan, silakan Anda tuhankan manusia yang dibangkitkan oleh Yang Maha Kuasa, nggak apa-apa, itu hak Anda, saudara. Saya cuma membantah ranah dalil Tuhan yang aja. menjadi silakan. manusia, Pak. Bukan Gimana? Manusia menjadi Tuhan. Dia Tuhan yang menjadi manusia itu beda, Pak. Tidak bisa, dia otomatis Tuhan adalah manusia menjadi Tuhan. Mau bukti? Nggak bisa, Pak. Di Mau Yohanes bukti? 1 sama Mau Yohanes bukti? 14. Mau bukti kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Dia manusia yang menjadi Tuhan, Tuhan yang menjadi manusia, bukan Bukan, manusia yang salah. menjadi Tuhan. Salah. Beda. Dia manusia yang menjadi Tuhan. Saya kasih data boleh? Filipi 2. Dia Tuhan yang menjadi manusia. Tidak bisa Tuhan jadi manusia, nggak bisa. Kalau di Kristen bisa, Pak. Karena Tuhan Tidak bisa. Tidak bisa Tuhan menjadi manusia, nggak bisa. Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Manusia adalah ciptaan. Tidak mungkin Tuhan menjadi ciptaan. Itu dulu. Ketika dia Tuhan, tetapi dia adalah ciptaan, sama dengan itu berarti ciptaan yang dikira Tuhan. Nah, ini polanya Kristen memang, betul. Itu polanya Kristen. Sebab kenapa? Di dalam Kolose 2 nomor 9, sebab di dalam tubuh jasmani Yesus, tubuh jasmani, kepenuhan keilahian. Artinya jasadnya Yesus, tubuhnya Yesus ini adalah penuh dengan keilahian. Nah, nanti di Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, si Theos turun menjadi manusia, mengosongkan keteosan, tidak ada keilahian, hilang. Kosong dia, tetapi mengambil rupa manusia. Tidak mempertahankan keilahian, menjadi rupa manusia. Kosong dia, murni 100% menjadi manusia. Pertanyaannya, kalau dia sudah murni 100% menjadi manusia, kosong keilahian, siapa yang membangkitkan dia? Siapa yang membangkitkan manusia ini yang sudah kehilangan keilahian? Siapa yang membangkitkan? Harus ada Tuhan di luar dirinya yang membangkitkan dia. Itulah yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah.
Jadi manusia yang dibangkitkan. Apa buktinya kalau dia adalah manusia yang menjadi Tuhan? Lihat di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus Kristus anak Maria mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Aliteng. Coba baca Roma 14 nomor 9. Apa tujuan Yesus mati? Agar dia bisa dihidupkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi dia adalah mayat yang dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Itu dalil, saudara. Dalil. Bang Zuma, menurut Bang Zuma, firman itu kekal kah atau diciptakan? Yang kekal itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu kemampuan berfirman yang kekal. Sifat yang melekat pada diri Allah, yaitu yang kekal. Mulut Allah, kalau di dalam Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku, artinya mulut ini mesin. Mesin yang melekat pada diri Allah yang mengeluarkan bunyi. Kalau bunyinya itu berbentuk kucing, maka yang keluar kucing. Kalau bunyinya itu berbentuk mobil, maka yang keluar adalah mobil. Jadi mulut ini sebagai mesin. Firman yang keluar dari mesinku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi apa yang kuinginkan. Jadi yang kekal itu adalah mulut. Sumber firman, bukan firman yang kekal. Bukan firman. Tapi mulut. Coba. Kalau kami mulut berfirman karena Tuhan Yesus menjadi manusia, itu kan nyambung. Nah, sekarang yang keluar dari mulut Tuhan Yesus atau suara atau firman? Kan dia adalah sang firman itu yang menjadi manusia. Anda yang mengatakan itu iman Anda. Saya menghargai. Sekali lagi saya menghargai itu iman saudara yang menganggap Yesus itu adalah sang firman. Yesus itu daging. Yohanes 1 nomor 14, firman artinya perkataan itu telah menjadi daging, menjadi Yesus. Jadilah Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman. Itu punya mulut kan? Apa? Yang Anda maksudkan Yesus Kristus itu punya mulut kan? Manusia semua punya mulut kecuali Pak Bom Bom. Tidak ada mulutnya dia, cuman lubang telinga dia ngomong. Jadi saudara, menurut Yesaya 55 nomor 11, Tuhan itu punya mulut. Mulut Tuhan ini mengeluarkan firman. Yang kekal itu mulutnya, bukan firman yang keluar dari mulut itu yang kekal. Bukan. Contoh, ketika dia berkata, jadilah Fir'aun, maka Fir'aun jadi. Apakah Fir'aun kekal? Padahal itu adalah firman Allah? Tidak. Tidak, dia punah, sirna kemudian. Yang kekal itu mulut yang berbicara, sifat, kalam. Yang melekat pada diri Tuhan, itulah yang kekal. Bukan Yesus yang kekal. Yesus itu hanya manusia sama seperti kita yang dicipta melalui firman. Maka dia dikatakan pada mulanya adalah perkataan menjadi manusia. Apa perkataan itu? Malaikat Gabriel pada bulan ke-6, baca di Matius 1 nomor 18 dan seterusnya, datang kepada Maria. Apa kata Gabriel kepada Maria? Wahai Tante Maria, aku utusan Bapa, ingin menyampaikan firman. Engkau akan bunting, hamil, dan melahirkan anak bernama Yesus. Nah itu, Roh Kudus datang kepada Maria membawa firman dari Elohim. Firman itu berupa ketetapan. Firman itu ketetapan, perkataan Tuhan, ide, gagasan Tuhan yang datang kemudian kepada Maria. Maria, ya paman, sebentar lagi kamu hamil. Loh kok bisa? Tuhan yang mau hamil, mau tidak mau hamil. Kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku hanya mengatakan Maria hamil, maka Maria hamil. Apa yang terjadi? Firman itu telah menjadi daging dan disunat pada hari ke-8. Yesus adalah ciptaan Allah yang berasal dari kalam Allah yang kemudian menjadi nabi di tengah-tengah Bani Israel. Dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Dia manusia yang diberi kemuliaan kemudian. Nah, jadi Yesus itu murni 100% ciptaan manusia. Dia manusia, ciptaan yang berasal dari kalam. Kalam ini kemudian mengeluarkan kalimah. Kalimah ini perkataan, sama seperti ketika Anda adalah manusia. Anda punya mulut. Mulut Anda punya kemampuan apa? Berkata-kata. Kemampuan berkata-kata inilah yang melahirkan sebuah apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda
kenaik pingin makan pisang, Anda akan berkata, aku ingin makan pisang. Pertanyaannya, Anda yang berkata, melalui mulut Anda, keluar suara Anda, apakah di antara 3 komponen ini ada pisang? Belum. Pisang itu adalah pribadi yang lain. Karena Anda berbicara seperti itu kepada ibu Anda, dan ibu Anda memenuhi kemudian permintaan Anda, apa yang terjadi? Anda diberikan pisang. Maka pisang ini adalah pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut kenaik. Pisang bukan perkataan, pisang bukan mulut, pisang bukan kenaik. Begitu juga sebaliknya. Perkataan yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda, tetapi lisan, ide, gagasan yang terlontar dari Anda. Tetapi itu bukan Anda. Itu adalah pribadi baru yang keluar dari Anda. Dan pribadi baru Anda itu, pribadi baru itu membentuk kemudian suara dan terjadi apa yang Anda instruksikan, yaitu pincang. Begitulah Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, firman yang dimaksud di sini adalah kalam. Sifat yang bersama-sama dengan Allah. Kemampuan berkata-katanya Allah yang bersama-sama dengan Allah. Sifatnya, sifat kalamnya yang melekat pada diri Allah. Sifat kalam inilah kemudian yang beraksi. Aku ingin menciptakan terang, jadi terang. Aku ingin menciptakan gelap, jadi gelap. Aku ingin menciptakan kebaikan, jadi kebaikan. Aku ingin menciptakan kejahatan, jadi kejahatan. Aku ingin menciptakan makhluk tanpa ayah bernama Yesus. Jadi, apa pembuktian timbal baliknya? Terakhir, apa pembuktian timbal baliknya? Bapa Elohim atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan manusia tanpa seizin manusia Yesus. Allah berkehendak menciptakan manusia bernama Yesus tanpa seizin Yesus. Seketika kun fayakun, jadi Yesus. Seketika itu Yesus kaget, gedebuk, jatuh dia ke bumi, gedebuk. Ketika dia kedebuk ditanya, kamu siapa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 48. Yohanes 12 nomor 48. Tuh, sorry. Yohanes 8 nomor 42. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku menjadi Yesus bukan atas kehendakku sendiri. Aku tercipta menjadi manusia tanpa ayah bukan atas keinginanku sendiri. Yohanes 8 nomor 42. Itu pembuktian terbaliknya. Silakan. Oke, menurut Bang Zuma, kenapa malaikat Gabriel minta izin kepada Bunda Maria? Kenapa? Seharusnya kan Tuhan bisa melakukan apa saja. Nah, itu Anda temukan di mana? Di Bible atau di Al-Quran? Di Bible, di Lukas. Iya. Dia datang memberitahukan bahwa yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Betul? Ya, kenapa minta izin? Lah, ia harus menyampaikan dong. Sama di dalam Al-Quran juga. Surah Maryam ayat 18 ayat 19. Roh Kudus datang kepada Maryam lalu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Tuhanmu untuk memberitakan tentang lahirnya anakmu, seorang laki-laki yang suci. Sama pada bulan ke-6 Gabriel pun datang kepada Maria memberitakan hal tersebut. Malah kemudian malaikat pun sempat-sempatnya berbicara kepada Yusuf si tunangan Maria. Hendaklah engkau menamai anak itu ketika dia lahir bernama Yesus. Kenapa malaikat minta izin sama Bunda Maria? Kenapa kira-kira? Itu instruksi Tuhan, perintah Tuhan datang kepada Roh Kudus agar datang ke Maria si perawan untuk menyampaikan tentang lahirnya seorang anak tanpa ayah. Dia datang membawa firman, membawa perintah. Tante Maria, dengarkanlah senandung rindu dari Sang Tuhan. Engkau wahai perawan suci yang bertunangan dengan tukang kayu Om Yusuf. Engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yesus. Terjadi nggak? Terjadi. Bukan Pak.
Jawabannya itu di Lukas 1:38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini menunjukkan namanya free will. Itulah kebenaran Alkitab. Nah, Tuhan itu menciptakan malaikat dan manusia itu diberi free will. Makanya malaikat itu datang bertanya. Makanya Bunda Maria itu karena dia suci, dia mengatakan jadilah. Kalau malaikat itu Itulah tidak diberi kehendak free will. Malaikat itu tidak diberi kehendak free will. Yang diberikan kehendak free will itu, malaikat itu jatuh dalam dosa? yang jatuh dalam dosa itu iblis, bukan malaikat. Cuma Ya itu malaikat juga. Iya, kenapa dia disebut malaikat? Karena pada saat itu potensi jahat belum ada. Belum ada Adam. Belum ada yang bisa dicemburui. Jadi gini, coba Anda lihat di dalam Yesaya 45 nomor 7. Yang Muslim juga dengar. Anak-anak saya di bawah dengarkan ini. Jadi pencipta langit dan bumi itu di dalam Yesaya 45 nomor 7 menciptakan segala sesuatunya. Termasuk potensi kejahatan, kebaikan, keburukan, kejayaan, kemakmuran, keadilan, kenyamanan, kehangatan, kepanasan, kedinginan, kecintaan, kebencian, apalagi kenistapaan, kesialan, kenasan, kemujuran, semua diciptakan oleh Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Akan tetapi potensi-potensi tersebut belum bisa kemudian dirasakan karena belum ada makhluk yang berpotensi untuk merasakan itu. Jadi Tuhan menciptakan rasa lapar, rasa kenyang, jahat, mujur, diciptakan. Nah, ketika ada perintah kemudian untuk sujud, itu datangnya kepada siapa? Kepada seluruh makhluk langit. Hei kalian, sujud. Kepada siapa kami harus bersujud? Kepada Adam. Nah, pada saat Adam dicipta, maka potensi untuk mengambil sisi jahat itu pun datang. Sebelum Adam dicipta, tidak ada iblis. Mau ngapain iblis? Mau berbuat jahat, tidak ada potensi. Karena belum ada lawan. Tidak ada lawan dicipta. Belum bisa merasakan rasa lapar. Kenapa? Karena belum ada pencetus rasa lapar itu. Jadi gak bisa lapar. Tidak bisa jahat. Kenapa? Belum ada makhluk yang bisa menyaingi saya, membuat saya ingkar terhadap Tuhan. Begitu kemudian ada Adam alaihissalam, maka potensi jahat itu kemudian bereaksi. Maka si jahat mengambil potensi itu. Dialah disebut iblis. Makanya dikatakan illa iblis. Semua makhluk langit pada saat itu menghormat kepada Adam, kecuali satu kelompok namanya iblis. Dialah yang panen tentang sifat jahat yang dicipta oleh Allah. Andai potensi jahat itu tidak dicipta, mau seiblis-iblisnya iblis tidak akan bisa menjadi iblis karena potensi jahat tidak ada. Manusia tidak makan satu hari akan merasa lapar. Kenapa? Karena potensi merasa lapar itu ada. Kalau Tuhan tidak menciptakan rasa lapar, maka manusia tidak makan seumur hidupnya, tidak akan pernah merasakan lapar. Sampai di sini paham? Makanya salah Kristen ketika sok suci mengatakan Tuhan tidak menciptakan kejahatan, Tuhan tidak menciptakan iblis, Tuhan tidak menciptakan jin. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen, menandakan bahwa agama Kristen itu adalah agama akal-akalan buatan mereka sendiri. Kenapa? Karena dia menyangkali kesanggupan Tuhan. Tuhan itu yang paling tinggi, di bawahnya ada kebaikan, kejahatan, keburukan, pendek, tinggi, rendah, gemuk, gendut, meletus, meledak, ada semua dicipta. Posisinya di bawah. Khaliqu kulli syai'. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Semuanya diciptakannya. Tak ada yang tidak diciptakan. Iblis, setan, kampret, kablama, anak sendiri, padahal pararang, semua diciptakan. Semua diciptakan oleh Allah. Tetapi Allah begitu menciptakan segala sesuatunya berdasarkan kodratnya masing-masing. Kodratnya masing-masing. Nah, ada satu makhluk unik yang dicipta oleh Allah. Siapa itu? Manusia. Fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna. Kenapa manusia itu sempurna? Karena dia punya syahwat.
Dia punya intelijensi yang tinggi. Apalagi dia punya emosi. Apalagi dia diuji dengan kesabaran, diuji dengan kelaparan, diuji dengan pangkat, diuji dengan pasangan, diuji dengan anak keturunan, diuji dengan segala macam. Jadi ketika manusia ini diberi potensi untuk menjadi manusia yang punya intelijensi tinggi dan memiliki kehendak bebas, maka untuk menguji kehendak bebas ini diberi ujian oleh Allah. Ingat, malaikat diberi ujian pada masa itu untuk tunduk. Di antaranya ada yang tidak mau tunduk, maka dia masuk dalam golongan iblis. Manusia diberi intelijensi yang tinggi dan diberi ujian, kemudian lapar, haus dan sebagainya. Mereka yang jatuh terhadap ujian itu masuk dalam kategori golongan iblis. Oke, Bang Juma, ini menarik, Bang Juma. Iya, Kalau silakan. iblis itu tidak berdosa, bagaimana dia masuk ke Taman Eden menyesatkan Hawa? Jadi saudara, iblis itu hari ini ada di sini membisikkan kamu. Dia itu makhluk gaib, makhluk roh. Dia bisa menembus kemudian tembok. Dia bisa menembus kemudian langit. Hanya sampai ke Siratul Muntaha dia tidak sanggup. Tapi langit dari planet ke planet dia itu cuma salto-salto. Satu kali bersiul itu 5 planet, 5.000 planet bisa didatangi sama iblis. Jadi ketika mereka kemudian merasuki manusia, dia hanya membisikkan, "Hai si Fulan, jolilah." Jadi dia tidak datang di depan Anda dalam rupa bahenol jagot-joget. Halamana menamahai, hai nik, halo nik, halo buka sekarang, hai nik. Dia nggak gitu. Dia itu membisikkan, menghembuskan bisikan ke dalam hati manusia. Jadi bukan fisiknya yang datang ke sana. Dia hanya membisikkan kemudian, "Hai genek, cucuku, jangan kau percaya Bang Zuma. Tetaplah menyembah mantan mayat. Kamu akan selamat." Itu bisikan. Dan bisikannya itu diperkuat oleh apa? Wa ikhwanuhum. Kata Allah, wa iyad'una illa syaitanan marida. Setan yang durhaka ini bisikannya lemah, cara menggodanya lemah, kekuatannya lemah. Yang membuatnya kuat siapa? Inna kaidah syaitan kana dhaif. Yang membuatnya lemah, yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Siapa mereka saudaranya itu? Manusia yang tidak menggunakan akal, baik Islam maupun Kristen. Itulah saudara-saudaranya iblis. Sekali lagi saya katakan, orang yang bersaudara dengan iblis adalah orang yang tidak menggunakan akalnya, baik Islam maupun yang berKTP Islam maksud saya, maupun apalagi yang Kristen. Karena Kristen memang sudah tak ada larangan. Itu saudara. Menurut Bang Zuma, Ya. Iblis itu bisa mengakali sang bapak? Tidak bisa. Tidak bisa. Iblis tidak bisa, tak berdaya. Kenapa dia bisa Maka masuk di surga apa Taman Eden? kan dia sudah izin. Makanya kaidahnya jelas. Aku terima demi kemuliaanmu, aku terima. Oke. Aku terima. Ingat saudara, di dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan membuat kalian, Adam dan iblis, keturunan kalian bermusuhan satu sama lain. Siapa yang menciptakan permusuhan itu? Tuhan. Iblis mengiyakan, oke, gak apa-apa. Kalau saya bermusuhan dengan Adam, gak apa-apa. Aku akan menyesatkan semua Adam keturunannya. Aku bersumpah akan menyesatkan mereka. Izin ini diberi Tuhan gak? Iya. Jangankan diberi Tuhan, Tuhan kok yang membuat permusuhan itu. Maka bagaimana cara iblis menyesatkan? Dengan membisikkan. Diizinkan dia. Malah Tuhan yang membuat permusuhan itu. Oke, saya akan membuat permusuhan antara Adam dan iblis. Begitu juga keturunanmu. Sah. Maka sejak dari itu kemudian iblis tidak menyia-nyiakan waktu.
Dia minta ditangguhkan usianya. Wahai Tuhan, ya, kalau aku tidak sanggup menjerumuskan eyangnya, anaknya, cucunya, cicitnya, dan keturunannya yang lain, pasti aku akan datang dari belakang, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri kanan mereka, muka belakang mereka. Pasti aku akan sesatkan mereka semua, kecuali mereka hambamu yang menggunakan akal sehat. Semuanya akan aku sesatkan, kecuali yang mukhlis, yang ikhlas beribadah kepadamu. Itu. Sedangkan Kristen tak ada beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Beribadah kepada roh. Kristen itu, Kristen beribadah kepada roh, sedangkan roh itu adalah ciptaan Tuhan. Si jahat adalah roh, si baik juga adalah roh. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1, akulah Tuhan yang menciptakan roh. Roh baik, roh jahat, akulah yang menciptakan semuanya. Sedangkan Kristen menyembah roh. Berarti Kristen menyembah ciptaan. Berhasil nggak iblis ketika kemudian dia mencobai Yudas? Yudas dicobai oleh iblis. Berhasil. Apa yang terjadi? Yudas kerasukan. Apa akibat kerasukannya? Dia kemudian mengkhianati Yesus. Apa akibat dari mengkhianati Yesus? Yesus konon ditangkap. Apa hasil ditangkap? Tuhan tidak membiarkan. Jadi yang ditangkap adalah sang pengkhianat yang melakukan suap. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iblis keluar melalui Yudas dari kematian, dari alam kubur. Keluar dia, dan apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Jadi siapa yang tepuk tangan ketika kemudian separuh penduduk bumi percaya kepada kematian manusia sebagai tumbal kepada roh? Siapa yang tepuk tangan? Iblis, iblis. Mau enggak Tuhan agar Yesus itu disalibkan? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya orang benar itu dibunuh sebagai kurban? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya manusia menjadikan manusia sebagai tumbal? Enggak mau. Mau enggak Tuhan supaya Tuhan junior dijadikan sebagai tumbal? Enggak mau. Di mana dalilnya? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Enggak ada. Yesus ada dosa enggak? Enggak ada. Lalu kenapa dibunuh? Kalau kau bunuh, itu adalah kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah kekejian yang sangat dimurkai oleh Tuhan, mendatangkan dosa laknat. Bukan malah menebus dosa. Itu cuman akal-akalan iblis. Akal-akalan iblis. Makanya penyaliban itu diselimuti, dikelilingi oleh iblis. 1. Yudas, kerasukan setan. Imam-imam kepala melakukan tipu muslihat. Orang-orang Farisi dan mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu. Apa akibatnya? Karena mereka semua terrasuki oleh iblis. Apa pembuktiannya? Lukas 27 nomor 18. Gubernur Pilatus berkata, mereka semuanya menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki itu penyakit apa? Penyakit iblis atau penyakit orang sehat? Penyakit iblis. Imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Berarti penyaliban itu oleh karena rekayasa sibilisis. Nah sekarang siapa yang tepuk tangan dengan adanya penyaliban itu? Iblis. Siapa yang menerima hadiah dari iblis? Ahli tank. Maka kata Yesus di Matius 7 nomor 22-23, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Maka poin terakhir adalah, berbanggalah saudara-saudaraku Kristen karena bertemu dengan kami para apologet Islam yang membimbing kalian kembali kepada jalan kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina nara ahata bihim suradikuha wa iyastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yaswil yaswil ujuh. Lalu kata Allah, bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa.
Insya Allah. Tegur saya kalau saya salah baca. Kata Allah, wahai Nabiku Muhammad, aku sampaikan, aku firmankan kepadamu, kebenaran itu datangnya dariku. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan, silakan. Ajaran Islamku telah aku berikan, silakan. Barang siapa menghendaki kafir, tidak mau menerima ajaran Islamku juga, silakan, silakan dia kafir. Tapi ingat, sesungguhnya aku telah menyediakan neraka bagi mereka yang tidak mau berislam. Di mana gejolak api neraka itu akan mengepung mereka yang menolak Islam. Jika mereka meminta pertolongan, minta air minum untuk mereka hapuskan dahaga mereka, aku akan memberi mereka air seperti besi yang mendidih, yang bahkan menghanguskan wajah mereka. Itulah wahai Nabiku Muhammad, minuman yang paling buruk dan tempat yang istirahat yang paling jelek yang aku siapkan untuk mereka yang sudah bertemu dengan Islam tapi menolak agama Islam itu. Al-Quran Surah Al-Kahf ayat 29. Jadi orang-orang yang menolak Islam di dalam api neraka diminumkan kemudian cairan yang bisa membuat kemudian wajahnya hangus mendidih. Lalu kemudian menurut Yesus dalam Matius 7 nomor 22-23, orang yang Kristen juga akan ditolak oleh Yesus dan dilemparkan ke dalam api neraka yang bahenol. Saya kira begitu. Di tempat saya sudah mau maghrib, saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang itu asumsi semua, itu asumsi. Silakan Anda mengatakan. Pengetahuan kami secara ya, silakan. Bang beritakan nanti lepas rumah tadi saya mendengar. Silakan saudara, silakan. Saya tutup dulu. Silakan. Kalau Anda mengatakan saya asumsi, silakan. Saya baca dalil. Karena banyak saya catat, saya melihat, mendengar semuanya. Saya baca dalil. Saya habis sholat maghrib kita ketemu, jangan kemana-mana. Saya akan naik ke sini lagi. Habis maghrib saya paling 15 menit. Oke. Ya, mandi. Silakan Bang. Silakan mandi. Habis itu kita ketemu di sini. Silakan Anda bertanya sepuas hati Anda. Yang penting jangan menghujat. Saya suka. Ya, saya suka teman-teman Kristen yang tidak menghujat. Ya, yang tidak menghujat, tidak menista. Kita pakai data, kita pakai dalil supaya kita tercerahkan. Kalau ada yang salah dari Bang Suma silakan diluruskan, tapi ingat jangan sampai Anda membengkokkan yang sudah lurus. Itu kalau memang benar-benar bengkok, kita sama-sama luruskan. Demikian dari saya, si tampan dari Makassar. Hai. Barusan nonton tahu satu kali Ji muji diri. Siapa lagi yang memuji diri kita toh selama ini? Iya maghrib, apalagi maghrib ini banyak etan. Silakan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita. Jayalah